Selamat siang, perkenalkan nama saya Monica Octavia, NIM 19101023. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena kebijakan mengenai sekolah gratis di sekolah menengah ke atas. Nah, istilah sekolah gratis hanya ada dalam ucapan dan kata-kata. Ucapan itu hanya muncul dari para pejabat, khususnya para calon gubernur, bupati, atau wali kota. Terus terang, istilah sekolah gratis tidak pernah ada dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada sepatah kata pun. Yang ada adalah istilah pemerintah wajib membiayai dalam Undang-Undang 1945 dan tanpa memungut biaya dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi dari pasal 31 ayat 2 dalam Undang-Undang UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sementara pada pasal 34 ayat 2 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Jadi makna amanat tersebut sebenarnya memang sama dengan gratis. Itu tidak dapat dipungkiri, tidak ada silang pendapat mengenai masalah ini, tetapi biaya apa saja yang harus digratiskan. Itulah pentingnya penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar dan UU tersebut. Pendidikan gratis hakikatnya memang untuk warga miskin, sebab yang layak untuk memperoleh kegratisan adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai hal di dalam kehidupan, termasuk mengakses pendidikan. Mereka lah yang dimanfaatkan oleh Undang-Undang 1945 sebagai warga yang memang harus menjadi tanggungan negara untuk membantunya. Nah, di dalam menangani kemiskinan tersebut, maka pemerintah sudah meluncurkan program bantuan operasional sekolah, bantuan beasiswa miskin, bantuan pendidikan gratis, dan sebagainya yang ditujukan pada mereka yang memang membutuhkan atau memang warga miskin. Kebijakan sekolah gratis selain memberikan manfaat yang baik, juga dapat memberikan dampak negatif diantaranya. Yang pertama, dengan program gratis ini, rakyat yang masih awam akan berpikir bahwa mereka hanya cukup dengan menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SD, SMP, atau SMA atau SMK. Lalu yang kedua, biaya yang digratiskan hanyalah biaya administrasi saja, sehingga menimbulkan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan dari pihak-pihak sekolah yang tidak bertanggung jawab. Misalnya mau tidak mau siswa dipaksa untuk membeli buku-buku pelajaran, LKS, dan bimbel yang akhirnya tidak gratis juga. Yang ketiga yaitu menimbulkan sebagian peserta didik yang melakukan yang berlaku seenaknya dalam hal belajar ataupun pembiayaan. Yang keempat, apabila sekolah membutuhkan dana untuk keperluan pengadaan peralatan yang mendadak akan keteteran. Ketika kebijakan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas mulai diberlakukan, muncul pandangan pro dan kontra. Nah, masing-masing pandangan memiliki argumentasi pembenaran yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Demikian pula muncul persepsi yang beragam dari kalangan masyarakat. Nah, di sini saya dapat mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu yang pertama, pendidikan gratis pada jenjang pendidikan menengah atas di masa depan perlu dilanjutkan, tetapi harus mengedepankan asas keadilan dan pertimbangan mutu pendidikan menengah atas. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan gratis menengah ke atas di masa depan harus disertai dengan sanksi hukum yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran sehingga memiliki aspek jerah. Yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan gratis pada pendidikan menengah harus didukung dengan penganggaran dari sumber keuangan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten atau kota, sehingga terjadi sinergisme dan tidak menimbulkan pada sekolah-sekolah sebagai pelaksana. Nah, dari yang saran yang saya sebutkan tadi, saya mendukung kebijakan ini mengenai sekolah gratis terhadap sekolah mendasar hingga sekolah menengah ke atas ini, karena memberikan dampak positif, yaitu
warga miskin atau masyarakat yang tidak mampu bisa menikmati pendidikan juga. Tetapi saya memberikan saran yang dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sebenarnya hanya kurang penguraiannya saja. Kepada siapa program sekolah gratis ini akan ditujukan, dan bagaimana implementasinya yang benar, dan sanksi apa yang jika tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Baiklah, itu saja penjelasan atau pendapat dan saran saya terhadap kebijakan yang dibuat mengenai sekolah gratis terhadap sekolah menengah ke atas. Jika ada terlebih terkurang, saya mohon maaf. Selamat siang.